Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para sahabat Semanema yang sampai saat ini tetap setia stay di channel YouTube kita Semanema Gresik Official, sebuah channel YouTube yang dengan setia menayangkan kisah-kisah inspiratif untuk menjadikan kita manusia-manusia yang terus lebih baik dan lebih baik lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu tentang penerapan sistem SKS yang sedang berlaku di SMA Negeri 1 Manyar yang saat ini akan menginjak tahun kedua. Jadi tentu saja informasi ini menjadi sebuah informasi yang valid bagi wali murid yang saat ini nanti akan masuki di tahun pembelajaran yang baru, agar mendapatkan informasi-informasi apakah putranya atau putrinya siap untuk bergabung di program SKS yang program 2 tahun ataukah mengikuti SKS yang reguler. Jadi berharap bahwa pada sesi ini orang tua dan juga siswa mendapatkan informasi yang sevalid-validnya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di tahun pembelajaran yang akan datang. Dan telah hadir di samping kita, di depan kita, seorang tokoh yang luar biasa di SMA Negeri 1 Manyar yang telah membidani kelahiran pelaksanaan sistem kredit semester, yaitu Bapak Dr. Andes Ajmain MPD, Waka Kurikulum di SMA Negeri 1 Manyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Oke, senang sekali kita bisa membahas sebuah konsep tentang SKS yang berlaku dari SMA Negeri 1 Manyar. Karena mengapa ini perlu dibahas? Karena masyarakat tidak mendapatkan banyak informasi tentang ini, dan ini juga tidak berlaku di semua sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Manyar, yang ada di Gresik maksud saya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi SMA Negeri 1 Manyar untuk memilih program SKS ini untuk diterapkan? Kebetulan ini nanti di 2021-2022 ini tahun yang kedua. Tahun kedua. Kira-kira apa yang mendasari atau meruh yang menjadi alasan SMA Negeri 1 Manyar untuk mengambil jalur ini? Oke, terima kasih Bu Nurul. Jadi SMA Negeri 1 Manyar di tahun 2021 itu adalah tahun kedua melaksanakan SKS ya. Timbulnya SKS itu kita bermula dari pengamatan saya dan tim pengembang kurikulum dan tim sekolah untuk mengamati bahwa peserta didik kita itu kan heterogen, beragam. Dan mereka ada yang mempunyai kecepatan belajar tinggi, ada yang metode belajarnya berbeda-beda, ada dari keluarga latar belakang berbeda-beda. Dan yang paling mendasar pada saat itu bahwa SMA Negeri 1 Manyar kan tidak melaksanakan akselerasi. Ya. Maka dengan pertimbangan yang kita buat itu dan Permendikbud tahun 2014 nomor 158 tentang SKS itu diluncurkan dan dibetulkan di tahun 2016, maka kita mencoba untuk menerapkan SKS. Saat itu kita mengikuti workshop di Jakarta di awalnya itu, di Bandung. Saat itu maka kami dan tim pengembang kurikulum memutuskan untuk mencoba menerapkan SKS di SMA Negeri 1 Manyar. Dengan pertimbangan itu maka kita mengajukan ke direktorat sana dan direktorat mengizinkan asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Maka persyaratan itu adalah kita kerjakan, diantaranya adalah kita membuat dokumen SKS tertuang di KTSP. Ya, terus ada instrumen-instrumen lain, termasuk adanya harus punya istilah itu BTP dan UKBM. Maka dan teman-teman kita bentuk dari masing-masing mapel harus membuat UKBM, maka terselesaikan sudah. Maka kalau sudah siap kita hubungi direktorat, maka pihak direktorat akan mengadakan verifikasi ke SMA Negeri 1 Manyar. Hasilnya maka dari verifikasi itu sehari penuh kita dievaluasi oleh tim direktorat.
hasilnya, maka kita layak untuk SMA Negeri 1 mengadakan Manyar layak SKS. mengadakan sistem Iya, pembelajaran. gitu. Tentu saja ini butuh sosialisasi Ki, karena tadi prosesnya kan diawali dengan pengajuan, terus pemenuhan syarat-syarat sampai verifikasi, akhirnya disepakati bahwa SMA Negeri 1 Manyar berdasarkan hasil verifikasi layak mengadakan SKS. Terus sosialisasi ke Bapak Ibu guru bagaimana? Karena tentu saja untuk SKS ini perlu adanya sumber daya yang mumpuni. Nah, bagaimana sosialisasi ke Bapak Ibu gurunya? Di awal pada saat saya selesai workshop di Bandung dan Bogor, kita adakan rapat dengan tim sekolah dan Dewan Guru juga bahwa kita SMA Negeri 1 Manyar di tahun ajaran 2020-2021 kita untuk mengadopsi yang dulu kan kita kenal dengan akselerasi, maka tahun ini kan SKS. Maka dari situ Bapak Ibu Guru sudah siap. Lah begitu siap Bapak Ibu Guru, maka seminta konsekuensinya saat itu harus membuat UKBM. UKBM teman-teman sudah nggak ada masalah, kebetulan alhamdulillah lancar. Setelah UKBM terbentuk, UKBM sudah jadi, kita perbanyak dari masing-masing mapel, maka kita katakan sosialisasi untuk Dewan Guru semua, langkah-langkah apa sih yang harus dikerjakan, bagaimana sih proses pembelajarannya, bagaimana sih sistem penilaiannya. Kita bimbing dari Dewan Guru, kita ajak bicara bersama, kita gandeng dari partner kita di SMA Giri, maka diputuskanlah kita dan teman-teman untuk siap melaksanakan Jadi SKS. intinya bahwa Bapak Ibu guru sudah berkomitmen, Iya, sangat berkomitmen untuk launching, untuk menjalankan program SKS ini. iya betul, dan Oke. dan kita kan tahu bahwa Dewan Guru SMA 1 Manyar kan motivasinya cukup tinggi, semangat kerjanya cukup tinggi, sehingga tidak ada kesulitan bagi tim untuk mengajak mereka ke mewujudkan sistem SKS di SMA Negeri 1 Manyar. Oke, seperti yang disampaikan Pak Acumain tadi bahwa kita sempat belajar banyak hal di SMA Giri, SMA Negeri Giri Banyuwangi. Artinya bahwa kita tidak asal jalan, tetap terbimbing ya Pak Haji. Iya tetap. Di awal pada saat setelah selesai kita workshop ke Jakarta itu ada salah satu orang direktorat membidang SKS itu kepala sekolah SMA Giri namanya Pak Mujib. Pak Mujib. Maka kita dan teman-teman kita ajak dan perwakilan mapel saat itu kita ajak studi banding ke SMA Giri. Di situ kita belajar di masing-masing bidang studi, kelompok bidang studi dengan guru-guru di SMA Giri, saya dengan tim kurikulum, kepala sekolah dengan kepala sekolah, sehingga saat kita selesai maka di rumah, di sekolah kita mewujudkan apa sih menjadi keinginan yang dimasukkan di SMA Negeri Giri, kita padukan dengan SMA Negeri 1 Manyar, maka dengan bimbingan beliau Pak Mujib, maka kita sukses untuk melaksanakan SKS tahun 2000. Tentunya ini bukan sebuah program yang asal-asalan, artinya sebuah program yang butuh persiapan yang luar biasa, komitmen, tentu saja harus didukung sarana dan prasarana yang luar biasa juga. Dan ini saya melihat bahwa SMA Negeri 1 Manyar cukup mumpuni untuk menyiapkan ini, dan sejauh ini berjalan dengan baik sepertinya, Pak? Iya. Oke. Jadi gini, sebuah program termasuk satunya SKS itu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan, terutama dukungan dari Bapak Ibu Guru, karena mereka lah otak jalan tidaknya sebuah program SKS berjalan. Lah kebetulan kita tahu juga guru SMA Manyar kan semangatnya tinggi, jadi tidak tidak hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh SMA Guru. Dan kita sudah membuktikan di banyak program-program yang lain. Maka begitu ada istilahnya orang Jawa dijawel dikit sudah jalan langsung lari, jadi nggak ada hambatan. Terbuka terhadap setiap perubahan. Betul, iya. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi program SKS ini menyediakan pembelajaran sesuai dengan bakat minat siswa, sesuai dengan kecepatan belajar siswa. Artinya bahwa ketika ada siswa yang mempunyai kecepatan belajar yang beda, lebih cepat dibanding teman-temannya, di SKS pun menyediakan sebuah program, yaitu pembelajaran yang lebih cepat daripada yang lain. Intinya di situ, bagaimana ya Pak? Oh jadi gini, SKS ini adalah sebuah proses pembelajaran yang selalu memberikan motivasi pada anak-anak, karena anak kita kan tahu bahwa kita kan beragam ya. Ada anak yang kecepatan belajarnya tinggi, ada yang sedang, ada yang lambat gitu ya. Nah kita fasilitasi mereka. Jadi mereka yang kecepatan tinggi bisa kita kategorikan lulus 2 tahun. Mereka yang sedang lulus normal 3 tahun. Mereka yang lambat, mungkin anak kita ada yang
atletik juga punya kegiatan lain. maka kita juga fasilitasi loh 4 tahun gitu. Jadi artinya lebih fleksibel. ya SKS lebih fleksibel, lebih fleksibel dan selalu memberikan motivasi dorongan yang tinggi pada siswa. Jadi gitu. Dan yang uniknya lagi bahwa SKS ini adalah pembelajarannya adalah tidak klasikal lagi. Mereka adalah apa ya? Benar-benar sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Jadi anak yang kemampuan tinggi kita fasilitasi, kita fasilitasi, kita layani gitu. Jadi tapi susahnya juga bagi Bapak Ibu guru. Nah, itu di bulan-bulan awal, guru harus mengetahui anak ini kategori belajarnya bagaimana, cepat, sedang atau lambat. Itu indikator bahwa seseorang atau seorang anak itu masuk di indikator dia belajar yang cepat, yang layak untuk mendapatkan pembelajaran yang 2 tahun itu apa saja Pak indikatornya? Jadi bagaimana itu untuk menentukan? Jadi prosesnya di awal tahun kita kan masuknya kan bulan Juli ya. Di pertengahan Agustus ada sekitar 1 bulan Bapak Ibu guru dari masing-masing mapel tuh mengamati saat pembelajaran di kelas. Anak ini masuk kategori cepatkah, sedangkah atau lambatkah. Jadi mereka yang memiliki kecepatan tinggi porsinya harus diperhatikan lebih dibandingkan dengan yang lain. Lah, kalau sudah kita putuskan pertengahan Agustus kita ajak rapat teman-teman guru mapel akan memberikan laporan ke tim kurikulum dan tim pengembang sekolah. Memberikan laporan bahwa sudah terbentuk kelas ini yang cepat ini, yang ini. Lah, nanti kalau yang sudah terkumpul anak yang kategori belajarnya tinggi, baru nanti di bulan berikutnya kita adakan pembelajaran klasikal. Kalau pembelajaran heterogen nanti akan menyusahkan Bapak Ibu guru di kelas. Katakan di kelas ada yang pintar, ada yang sedang. Bapak Ibu harus mempunyai target mengajar yang pintar, mengajar yang sedang. Itu sangat susah. Makanya setelah kita putuskan Agustus pertengahan, Agustus akhir, kita sudah bentuk pembelajaran klasikal lagi homogen gitu. Intinya tapi tetap saja ini tadi kan berdasarkan hasil pantauan dari Bapak Ibu guru, misalnya si A dikategorikan sesuai dengan kecepatan di atas rata-rata belajarnya. Tapi tentu saja ada proses penawaran dahulu ke siswa, penawaran ke orang tua, tentu saja ada proses itu ya. Iya betul. Jadi bulan Agustus pertengahan kalau tidak diputuskan oleh Bapak Ibu dan tim kurikulum bahwa ini sudah masuk program 2 tahun. Artinya kita nggak langsung kita bentuk 2 tahun ya, kita tawarkan ke siswa dulu. Kita tawarkan ke orang tua dulu. Kalau mereka oke, ya kita bentuk kelas homogen, kelas klasikal untuk anak yang lulus 2 tahun. Contohnya kemarin dari masing-masing guru mapel ada memutuskan bahwa si A ini kategori belajarnya tinggi. Tapi mereka tidak mau, tidak mau lulus 2 tahun karena nanti akan kehilangan masa remaja saya gitu. Kita minta lulus Pak bareng-bareng 3 tahun. Masa ininya di SMA tidak dilupakan begitu saja. Karena yang jelas anak yang lulus 2 tahun otomatis porsi belajarnya lebih. Itu maksud saya. Karena kenapa? Yang lulus 2 tahun, 1 tahun itu mereka harus menempuh 3 semester. Yang nilainya menempuh 2 semester. Artinya yang lulus 2 tahun berarti porsi belajarnya lebih daripada yang lulus 3 tahun. Intinya dia memampatkan materi yang harusnya 3 tahun menjadi 2 tahun. Artinya dia menerima materi yang lebih padat dari teman-teman. Dan saya baca juga bahwa sebenarnya konsep SKS ini adalah kemandirian siswa. Artinya siswa diharuskan untuk lebih mandiri karena Bapak Ibu sudah menyediakan UTBK, bukan apa itu Pak? Kayak modul-modul yang membuat anak UKBM yang membuat anak untuk belajar mandiri di rumah. Jadi tidak semua anak walaupun dia pintar sekali, kalau dia tidak mempunyai kemampuan dan kemauan yang keras untuk belajar secara mandiri, tentu saja tidak akan bisa menjalani ini sepertinya Pak ya. Ya, jadi SKS ini kalau kita lihat antara SKS dengan yang paket, paket kita kan sekarang ada 2 kurikulum, kurikulum 2013 dan kurikulum SKS. Nah, mereka yang menggunakan kurikulum 13 maka pembelajarannya itu kan klasikal, artinya satu kelas kan sama semua. Tapi di SKS ini bahwa siswa yang belajar itu kan tidak hanya klasikal saja tapi bisa kelompok atau mandiri. Khususnya mereka yang berkecepatan tinggi tinggal aja belajar dikasih UKBM atau BTP sendiri ya. Nah, dengan target-target tertentu guru tinggal
memberikan apa ya? Memberikan penguatan Ya. saja dari UKP yang diberikan gitu. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya intinya. Jadi tetapi bahwa sekali lagi ini adalah bentuk komitmen sekolah untuk melayani siswa sesuai dengan bakat minat dan kecepatan. Jadi Ya, betul. anak-anak yang memang istimewa yang mempunyai kecepatan belajar yang tinggi dilayani dengan program 2 tahun. 2 ya. tahun, ya. Nah, sekarang misalnya Pak Gem, jadi tadi kan kalau memang dia termasuk di kelompok anak yang cerdas, bukan cerdas sebenarnya kemampuan belajarnya Iya, tinggi, kecepatan belajarnya kemudian tinggi. dia berkemauan keras dan dia berkenan untuk mengikuti program ini, oke, dia join. Terus setelah dia join, tentu saja pihak sekolah masih terus mengevaluasi untuk apakah dia masih stabil atau tidak. Karena kadang ada anak Pak ya, awalnya dia bersemangat sekali, setelah menjalani 1 semester kok gini amat ya, saya menderita sekali misalnya. betul. Terus dia bisa tak kembali ke kelas awal? Bisa. Oke. Jadi setelah di pertengahan Agustus dan Ya. akhir Agustus kita putuskan anak yang lulus 2 tahun, kita proyeksikan 2 tahun, kita punya sekian anak. Tetap ini kita pantau lagi, kita pantau terus nilai yang ada dan laporan dari Bapak Ibu guru di masing-masing kelas itu juga kita kembalikan ke siswa. Yap. Artinya bahwa dari sekian anak itu yang sudah kita putuskan yang lulus 2 tahun, itu pun tidak selalu tetap bertahan 2 tahun. Di tengah-tengah mereka kok, Pak, saya merasa Pak, lelah. Masa Pak tiap hari belajar terus gitu ya. Kapan mainnya? Saya kan kepengen jadi Pak pengurus OSIS, jadi gini-gini. Ya, mereka kita kembalikan, mereka nggak boleh kembali ke reguler yang 3 tahun. Ya. Nggak masalah gitu. Nggak masalah, diperbolehkan. Itu kalau yang dari 2 tahun ke reguler. Kalau Iya. sebaiknya seperti ini. Setelah anak mengikuti reguler, kan dia kemarin mau mengikuti SKS dia masih ragu, kayaknya saya mampu atau enggak. Tapi setelah ketika dia mengikuti yang reguler, dia terus merasa, kayaknya saya sebenarnya mampu loh 2 tahun. Nah, kemudian dia berkeputusan gini, kayaknya saya mau join deh yang 2 tahun. Nah, itu memungkinkan untuk itu. Boleh diperbolehkan juga. ya. Jadi pada saat anak memutuskan yang semula 3 tahun, melihat perkembangannya dia merasa mampu dan sudah ada tekad untuk lulus 2 tahun, maka kita konfirmasi ke wali kelas. Bagaimana Bu anak ini? Bu? Bagaimana? Oh ya Pak, anak ini mampu. Oke, kalau dia mampu, Jadi anak-anak tadi harus lapor atau menemui ketua kurikulum dulu. jelas ke wali kelas dulu, ya. Kita minta laporan dari masing wali kelas dan pelaporan dari masing-masing guru, kayaknya dia layak, maka kita panggil, oke, kamu lah bisa mengikuti program PDPL 2T gitu ya, lulus 2 tahun. Berdasarkan nilai yang ada dan laporan dari masing-masing guru mapel. Nah, konsekuensinya bahwa anak ini harus ngejar materi. Ya, itu benar. Ngejar materi kenapa? Karena yang SKS reguler itu kan masih menyelesaikan 1 semester. Iya. 1 semester belum tuntas. Tapi yang PDP 2LT itu kan sudah menginjak semester 1,5 semester. Oke. Maka dia harus mengejar materi ketinggalan yang di semester 2-nya. Kalau mereka sanggup dan kalau sudah siap, maka guru memberikan PH, penilaian harian. Kok nilainya di atas 85% nilainya adalah A, baik akademik ataupun sikap yang ada nilainya A, maka diputuskan dia mengikuti program PDPL 2T. Diperbolehkan untuk join di 2 tahun. Iya, Nah, itu batasnya 1 semester atau misalnya ada anak yang sudah 1 tahun di reguler terus baru sadar kalau dia itu mampu, nggak boleh terlalu lama kan? Kalau 1 tahun Sebetulnya nggak apa-apa, tapi nanti kasihan anaknya itu ngejar materi sekitar 1 tahun 2 semester, terlalu banyak hal yang harus iya, nanti akan kesulitan. Tapi intinya sebenarnya boleh Diperbolehkan, ya. sebenarnya. Termasuk yang semester 3, Pak, saya nggak menyerah Pak, pindah ke reguler juga diperbolehkan. Setelah berapa semester? Katakan 3, itu kan semester 3. Oh. Terus dia menyerah Pak, saya kembali ke reguler biasa. Oke, Ya kita izinkan. Artinya bahwa SKS kan memenuhi kebutuhan dari mereka mau lanjut 2 tahun monggo, yang merasa capek, kesel pindah ke 3 tahun ya enggak apa-apa. Oke. Untuk tahun pertama ini berapa siswanya Pak yang kemarin join di awal? Di awal itu ada 73. 73 anak. 73. Iya. Banyak Pak. Saya berpikir gini, kok banyak ya 73? Memang laporan dari masing-masing guru seperti itu dan mereka mau. Seiring perjalanan waktu ada komitmen dari masing-masing siswa. Tahun berikutnya, semester berikutnya sudah turun jadi 21. 21. Perjalanan berikutnya, minggu-minggu berikutnya ada yang menyerah. Sekarang tinggal 17 anak. Tapi bagus itu, 17 sudah bagus nih. Sudah bagus, sudah banyak. Di sekolah lain
mungkin di tahun pertama nggak sebesar itu mungkin ya jumlahnya. Ada juga yang 32, ada juga yang 8, ada yang 9. Makanya Manyar kategori sedang lah 17 ya. Tapi untuk di tahun pertama ini sudah luar biasa. Udah bagus ya, gitu. luar biasa. Oke. Memang yang dari 17-an itu ada yang cukup luar biasa, Oke. cepat sekali Ya, ada cepat. ya. Memang berarti memang dia passionnya sudah di situ, sudah Iya. dapat passionnya di situ sebenarnya. Tapi gitu artinya bahwa dia mengabaikan dari kegiatan di luar, hanya bergelut dengan perbukuan tiap hari. Konsekuensinya Iya, seperti seperti itu. konsekuensinya. Artinya semua hal yang diambil oleh anak-anak tentu saja membawa konsekuensi tersendiri. Iya, gitu. betul. Cuman ini permasalahannya, kita 1 tahun ini kan pembelajaran daring karena pandemi. Ini tentu saja diakui atau tidak cukup mengganggu atau salah satu merupakan hambatan di pelaksanaan tahun pertama yang PL2T yang 2 tahun itu bagaimana Pak untuk menghandle-nya itu? Sebetulnya dari daring ini malah mendukung sekali, iya kan? mendukung Oke. sekali untuk program PDPL 2T. Oke. Kenapa? Di sini kan untuk kemandirian, belajar mandiri, dan cocok sekali di musim pandemi seperti ini. Oke. Ya, belajarnya kan cuma itu daring. Maka siswa yang kecepatan tinggi bisa untuk mengekspor dirinya untuk belajar mandiri, sehingga cocok sekali bagi mereka yang PDPL 2T yang pembelajaran Tapi daring waktu ini. ketika daring itu sekolah tetap memfasilitasi sepertinya ya? Iya, Untuk tetap, memfasilitasi, iya. artinya kegiatan tatap muka untuk sekedar penguatan, ada juga kegiatan Ada ya. Jadi anak yang program PDPL 2T di samping daring ada penguatan materi di hari Sabtu. Jadi Oh, hari iya, di hari Sabtu. Sabtu kita Oke. berikan penguatan materi. Jadi anak itu kita kelompokkan MIPA, IPS dan bahasa. Jadi ada sehari ada dua mapel. Tapi tetap berprokes ya? Tetap Oh, ya. Oke. Artinya memang ini sebuah hal yang luar biasa ketika kita mengawali program SKS apalagi ya. yang 2 tahun ini kemudian ada pandemi, tentunya kita jadi berputar pikirannya. Iya. Gimana caranya? Artinya kita tetap bertahan menjalankan program ini dengan situasi seperti itu. Kita butuh pemikiran-pemikiran yang terus-menerus. Sejauh ini bagaimana? Itu kemarin memang luar biasa ya. Jadi apa ya? Mungkin juga ujian juga ya bagi kita ya, bagi SMA 1 Manyar. Iya. Iya. Setiap Di tahun pertama kita mengerjakan SKS kok ternyata setelah SK itu turun, akhirnya lanjut SKS. Dialog ada pandemi, pembelajaran daring. sempat ini nggak sih, sempat panik nggak Pak? Coba Bukan panik aja, sempat sadar tim kurikulum itu bahkan mungkin triggernya terbatas juga komunikasi bagaimana mewujudkan pembelajaran seperti Ya, ini. benar. Aslinya kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru, tetap komunikasi tetap berjalan. Setelah di Agustus pertengahan itu tempat kita undang ke aula ya, tetap melakukan prokes juga ya. Kita putuskan, akhirnya terbentuklah PDPL 2T itu, pembelajarannya tetap kita homogen, kita buat homogen. Artinya apa? Anak SKS kita kelompokkan SKS sendiri. Seperti itu ya. Tetap ya. Jadi ketika sekolah-sekolah yang mungkin mengawalinya ada yang lebih awal mungkin ya, tapi ngawalinya di masa normal. Normalnya betul ya. Kemudian waktu gitu. Tapi artinya itu tadi saya katakan bahwa PDPL 2T itu memang cocok sekali di musim pandemi ini. Karena mereka apa? Mereka memang fasilitasi untuk pembelajaran mandiri. Kalau kelompok kan tidak mungkin kalau musim pandemi. Mandiri mereka dikuatkan belajar. Nah, ini tentu saja kembali ke Bapak Ibu guru ya sebagai pelaksana. Jadi ujung tombaknya kan sebenarnya Bapak Ibu guru ya. Iya, Nah, betul. berarti ketika dia mengajar di kelas yang kebetulan di kelas itu ada siswa program 2 tahun, tentu saja di hari itu beliau harus menyiapkan pembelajaran untuk siswa SKS yang 3 tahun dan juga siswa SKS yang 2 tahun. Jadi dia harus bekerja dua kali. Jadi seorang guru kebetulan mereka di kelasnya itu ada yang lulus 2 tahun, ada yang 3 tahun, maka guru tersebut harus membuat pembelajaran model 2. Ada yang semester 1, ada yang semester 2 gitu. itu. Ya, makanya di situ di saat-saat seperti itu tim kurikulum selalu berkomunikasi lewat WA dan selalu memberikan arahan bimbingan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok gitu. Iya. Itu selalu. Artinya dia harus melakukan 2 hal. Iya. Ya memang guru ngerti juga, ngerti loh. Enak kulung aja gitu, ada itu manusiawi kali itu. Tapi tetap kita motivasi. Sejauh ini baik-baik saja. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Guru Manyar kan hebat ya. Kalau ini saya percaya, itu kalau saya percaya. Jadi intinya ini ya. Jadi siapapun itu yang ada di luar sana untuk yang di tahun ajaran 2021-2022, kalau memang merasa punya
kecepatan belajar yang di atas rata-rata. Jangan pernah ragu, join yuk di pembelajaran 2 tahun, pasti dia akan mendapatkan pengalaman baru. Yang pertama tentu saja keuntungan pertamanya, dia lulus lebih cepat. Lebih cepat, ya. Yang kedua tentu saja dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan pola pembelajaran baru ketika dia menjalani yang 2 tahun ini. Nah, ada target khusus nggak sih Pak untuk yang tahun pertama ini? Tentu saja karena ini grand project kita, tentu saja ada target gitu ya. Jadi saya dan tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum berharap sekali bahwa anak yang masuk program PDPL 2T itu nanti, karena mereka di tahun kedua harus mengikuti SNPTN bersama dengan kelas 3 yang program kurikulum 13 bersama kakak kelasnya. Nah, saya berharap bahwa mereka yang masuk kategori PDPL 2T itu bisa diterima 100% di perguruan tinggi yang dia inginkan. Saya berharap bahwa nilai yang dia miliki tentunya yang saya pastikan bahwa nilainya kan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lain, maka dia kecepatan belajarnya tinggi. Saya berharap bahwa pilihannya tidak salah. Pilihan tidak salah. Pilihlah sesuai dengan kemampuan kalian. Berapa sih nilai kamu? Kalau nilainya sedang atau tinggi seberapa? Ya jangan terlalu tinggi pilihan perguruan tingginya. Itu harapan saya seperti itu. Tetap sesuai, tetap terukur. Tetap terukur dan kemampuannya. Tapi saya juga berharap mereka bisa meningkatkan prestasinya lagi di tahun keduanya. Tentu saja ini mereka juga harus siap dengan mengikuti banyak kompetensi untuk menguatkan kompetisi untuk menguatkan kemampuan. Jadi tidak hanya akademik yang didapat dari nilai rapotnya, tapi juga prestasi akademik selain dari nilai rapot itu. Jadi lomba-lomba kompetisi. Setidaknya dia bisa mengukur upayanya selama ini ketika dia mengikuti kompetisi sudah berada di titik mana, tentu saja. Tapi ini ujung-ujungnya nanti sepertinya ada selisih gitu. Ada waktu ketika mereka lulus di yang 2 tahun dengan waktu pelaksanaan senam PTN, itu kayaknya ada jeda waktu sehingga memungkinkan sekolah untuk memberikan pendalaman materi untuk anak-anak yang program ini gitu. Kayaknya begitu. Jadi setelah yang program PDPL dating ikuti SNPTN, ternyata kok nggak terima, mungkin terlalu tinggi pilihannya. Jeda waktu yang ada nanti akan kita berikan pemantapan dari tetap untuk ada di SBMPTN-nya persiapan. Karena diakui atau tidak, mungkin mereka butuh tetap penguatan karena mereka benar-benar kan memadatkan ilmu pengetahuan yang harusnya 3 tahun menjadi 2 tahun. Perlu dukungan yang luar biasa, apalagi untuk soal-soal kategori ujian tulis UTBK. Tentunya kan dia butuh modal yang luar biasa lagi. Dan insya Allah nanti mungkin ya kalau diizinkan sekolah, di samping kita melibatkan guru-guru SMP 1 Manyar, kita juga melibatkan guru-guru dari bimbingan belajar ya. Mungkin kita bisa kerjasama dengan beliau yang di luar sana untuk bisa memberikan dukungan pada anak didik kita di yang program PDPL 2T sehingga mereka bisa lolos di program SBMPTN. Mau nggak mau bahwa target kita di lulus 2 tahun ini jangan sampai nanti tidak masuk di SNPTN dan tidak masuk di SBMPTN. Itu merupakan apa ya? Merupakan catatan tersendiri di awal tahun SKS Negeri 1 Manyar. Tapi saya berharap bahwa motivasi yang telah berikan ke anak-anak nanti bisa semuanya bisa masuk di SNPTN-nya. Karena ini kan tahun pertama grand design kita. Jadi berharap sih tahun pertama ini yang merupakan grand design kita bisa menjadi ukuran, bisa menjadi tolak ukur untuk program-program SKS 2 tahun di tahun-tahun akan datang. Sehingga mungkin ketika untuk tahun pertama ini tingkat pencapaian target seperti yang jenengan sampaikan tadi mencapai 100%, maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang luar biasa dari orang tua dan juga siswa yang mau mengikuti program 2 tahun. Betul ya. Dan ini juga gini ya, di sisi lain kalau seandainya mereka bisa lolos semuanya di SNPTN, itu nanti juga mungkin dikatakan musibah ya bagi kelasnya ya. Kenapa? Mau nggak mau kan apa sih yang biasanya kan cuma bersaing dengan anak kelas 12 saja. Ini harus bersaing dengan adik kelas yang notabene ada nilainya lebih tinggi adik kelasnya karena dia kan pilihan. Kemampuan lebih tinggi ya. Jadi kemampuan lebih tinggi, maka otomatis nilainya lebih tinggi juga, otomatis rankingnya akan berada di atas. Itu berarti rankingannya bersamaan dengan kelas ya. Masuk yang 40% itu. Iya betul ya. Makanya di sekolah lain bahwa anak yang lulus 2 tahun nanti pada saat digabung dengan anak yang kelas 3,
otomatis peringkatnya 1 sampai 10 itu dimiliki oleh anak yang program PDPL 2T. Kemungkinan itu sangat Iya, besar ya. itu sudah terjadi di sekolah-sekolah lain. begitu. Gitu. Rata-rata seperti itu. Sehingga peluang yang kelas 13 Bisa berkurang. terkurangi. Iya, betul. saya Iya. benar. Oh, gitu nggih. Iya, benar. Kan jadi Iya. satu peringkat. Jadi mereka akan bersaing dengan teman adik kelasnya. Iya, itu benar. Itu salah satu apa ya? Satu Tapi kelemahan bisa deh. menjadi Iya. motivasi bagi Motivasi kakak dari kelas. mereka ke kelas 12 ya. Nggih. Saya tak berpikir sampai ke sana tadi. Nggih. Jadi tapi kita di tahun berarti yang kemarin masuk di tahun pembelajaran 2020-2021 dia insya Allah dia akan lulus di tahun 2021 22 sudah lulus ya? sudah lulus ya. Bersama dengan yang angkatan sekarang kan sekarang sudah 12 oh, ya. yang Iya 11 sekarang 11 nih. ya. Oh, iya berarti Iya, lulus. ini kan tahun 21 berarti tahun depan Tahun depan dia lulus. sudah lulus. Iya, kelas 2 sudah lulus dia bersama dengan kelas 11 sekarang. Oke, Jadi oke. kelas 10 sekarang yang lulus 2 tahun akan bersama lulus dengan anak yang kelas 11. Kelas 11. Ya. Nah, itu benar. Tetapi ini enggak artinya ini artinya program ini kan sudah terkonek dengan bagus di dikti perguruan tinggi tentu saja sehingga penerimaan mereka pun sudah tidak terbatas lagi untuk siswa yang program 2 tahun karena beberapa tahun yang lalu ya sempat terdengar karena perguruan tinggi belum siap untuk menerima lulus yang 2 tahun. Kalau saat ini bagaimana, Pak? Sudah. Jadi antara Dikmen sama Diktiga sudah nyambung Nah, gitu itu. Jadi terus masalah pada saat yang jadi masalah besar nanti kita bagaimana tim IT ya, tim Dapodik nanti untuk menarik siswa yang berada di kelas 11 yang 2 tahun kita tarik datanya untuk di kelas 12. Maka nanti bisa dia ikut SNPTN dan bisa ikut ujian apa namanya itu? Kayak EHBS Kayak USP itu ya, Iya kayak USP, dulu iya kayak USP. gitu ya. Berarti tetap mengikuti USP ya? Tetap mengikuti USP ya. Jadi makanya datanya dari pihak Dapodik nanti menarik data anak lulus 2 tahun dalam data kelas 12 persaaan mereka Masuk nominasi ya di PDFS-nya juga bisa diinputkan nilainya. Benar. Ya, jangan sampai nanti pada saat itu nanti ada ketinggalan informasi sehingga sampai anak kita nggak masukkan. Wah, bahaya sekali buat program yang pertama kali ini. Oke, berarti orang tua tidak perlu ragu ya bahwa program ini akan berseberangan dengan program yang ada di perguruan tinggi, enggak ya? Tidak, ini sudah ada, ini sudah ya. Oke, Jadi itu, sudah nyambung. itu harus ditekankan, harus kita tekankan ke orang tua karena tentu saja orang tua banyak yang ini sesuai enggak ya dengan harapan yang ada di kan tetap semesternya atau tetap rapotnya 6 semester. 6 semester ya tetap 6 semester ya. Hanya saja waktu pencapaiannya, waktu pelaksanaannya menjadi lebih cepat. Iya. Semua materi-materi yang harusnya diterima di 6 semester benar-benar tetap diterima, tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi itu saja. Jadi tidak ada materi yang terlewatkan. Tidak ada, semuanya tidak sama. ada. Ya. Itu harus dipahamkan. Jadi saya informasikan pada Bapak Ibu wali murid yang di sana tahun ajaran 2021-2022 bahwa SMA Negeri 1 Manyar sudah program SKS. Artinya SKS ini SKS sekolah. Bukan kelas. Berbeda dengan saat kita akselerasi. Akselerasi itu kan kelas, bukan sekolah. Tapi SKS kan sekolah. Artinya yang berada di kelas 10 semuanya itu ikuti program SKS. Hanya saja Bergantung apakah mereka itu kecepatan belajarnya tinggi, sedang atau lambat. Lambat lulus 4 tahun pun tidak apa-apa. Kalau lambat 4 tahun tidak apa-apa, kita fasilitasi yang lemah itu ya. Tapi mereka yang cepat nanti yang kita fasilitasi juga yang masuk pada program PPDPL 2T gitu. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Bapak Ibu yang ada di luar sana. Jadi kalau memang putrinya atau putranya mempunyai kecepatan belajar yang lebih tinggi, mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, mempunyai kemauan yang keras, mempunyai tanggung jawab yang lebih keras, mempunyai kemandirian yang luar biasa, jangan pernah ragu untuk gabung di program 2 tahun. Karena tentu saja itu akan menguntungkan bagi putra-putri. Tapi tetap pembayaran SPP bagaimana? Ini kalau pembayaran tetap ya? Tetap ya. Tetap. Berarti mereka tidak membayar 3 tahun, tetap membayar 2 tahun atau bagaimana? 2 tahun. SPP 2 tahun. Berarti diuntungkan juga untuk pembayaran. Ya. Diuntungkan. Maka diuntungkan mereka yang punya kecepatan belajarnya tinggi. Makanya di luar sana Bapak Ibu calon murid tahun ajaran 2021-22 tolong kalau mengetahui anaknya ada kecepatan belajar yang tinggi, tolong dimotivasi, dikasih informasi bahwa mereka terwadai di SMA SKS, di SMA Negeri 1 Manyar gitu. Kan ada yang di beberapa lembaga pendidikan
itu malah karena dia harusnya membayar 3 tahun, tetapi karena sekolahnya hanya 2 tahun, maka pembayaran 3 tahun itu dibebankan menjadi 2 tahun, sehingga per bulannya menjadi lebih mahal daripada yang 3 tahun. Tapi enggak, kita enggak, kita enggak, kita sama. Alhamdulillah, Jadi tetap betul. kita yang lulus 2 tahun pun yang bayarin 2 tahun. Bahkan mendapatkan ini fasilitas pelayanan yang iya. lebih lagi. Betul ya. Iya. Kalau mereka 3 tahun ya bayar 3 tahun. Mereka yang kepengen 4 tahun ya bayar 4 tahun. Yang 4 tahun tetap 4 tahun ya bayarnya. Iya tetap. Oke. Tapi kayaknya nggak mungkin ya orang tua memberikan anak. Kamu ikut 4 tahun saja, kayaknya nggak ada. Ada, tapi kalau mungkin anak yang biasanya kan anak kita kan ada yang atlet itu Ya. dia, yang kadang yang 3 bulan nggak Itu kalau sekolah. di Gitu ya. kuliah namanya cuti mungkin. Iya, Oh, bisa. karena seperti dia itu. harus Bisa mengikuti fasilitasi. turnamen yang kayak kita kan anak-anak harus mengikuti SEA Games, yang betul. begitu Asian Games yang harus dia mengikuti karantina 1 semester. Kalau dulu itu kan menjadi masalah bagi kita, ini diapakan ya, karena ternyata ini ada solusi Ada ya. solusi ya. Nah, Jadi gini, mereka yang biasanya tahun dulu kan, wis kamu kok cara masuk gini ya, mendiskriminasi gitu ya. Iya. terpecah. Jadi mereka boleh ikut nak SEA Games boleh, tapi tergantung mereka. Kalau di sela-sela SEA Games kita kan sudah punya UKBM, Ya, mereka benar, bisa belajar. benar. Jadi mereka yang ikut pelatihan SEA Games sekian bulan, tapi kalau dia menyempatkan waktu belajar dari UKBM, dari Bapak Ibu gurunya, terus siap, Bu, saya siap, Bu, sudah bab ini sudah siap, kita diujikan, kok lulus? Walaupun Lanjut. dia wajib lanjut, ya. Oke. Bisa juga 3 tahun, walaupun dia benar-benar. berada di luar. Ya, itu. Tapi mereka yang motif belajarnya rendah, ya bisa juga 4 tahun. Jadi tergantung anaknya sih. Mungkin karena dia lebih fokus ke turnamennya, Lah, iya, gitu. mengabdi pada negara. Betul. Ya. Atau ini juga berlaku, apunten ini naudzubillah min dzalik. Ini misalnya apunten misalnya ada siswa kita yang sakit, apunten sekali ya, misalnya naudzubillah min dzalik. Tapi ini kan sebuah hal yang mungkin terjadi. Anak kita yang sakit, yang benar-benar sakitnya sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpikir keras, kan ada ya penyakit begitu, sehingga dia harus istirahat 1 semester, memungkinkan untuk seperti ini. Jadi pilihan iya. kalau dulu kan boleh gak lulus ya Jadi kita dia makan ambil cuti, ikut 1 tahun atau 1 cuti. semester enggak apa-apa diizinkan. Benar-benar. Kalau dulu kan, waduh berarti aku gak lulus, berarti aku Iya. gak munggah, kan berarti tidak ada istilah naik kelas dan Tidak tidak ada. naik Ini kelas. salah satu bedanya antara SKS dengan yang Paket. reguler paket itu ya. Jadi SKS kan tidak mengenal, tidak naik kelas, semuanya naik. Tapi kalau di paket kan ada yang tidak naik Ya. kelas, belajarnya klasikal. Tapi kalau SKS kan tidak. Jadi belajarnya bisa klasikal, bisa kelompok, bisa mandiri. Lah yang memungkinkan mereka kecepatan belajar yang tinggi, mandiri itulah yang cocok untuk anak yang di SKS Ya, 2 benar, tahun. benar. Ya. Artinya kita dulu pernah mengistilahkan ini pembelajaran yang lebih memanusiakan, Iya, gitu. karena kita benar-benar melayani seperti mereka secara unik apa adanya dia. Iya. Kalau memang dia cepat, ya kita layani dengan pembelajaran Cepat, 2 iya. tahun, yang sedang 3 tahun, yang lambat pun bisa 4 lambat tahun. pun dalam artian lambat ini karena dia mempunyai kepentingan lain, pengabdian pada negara misalnya, bisa terlayani di program 4 tahun. Oke. Untuk tahun pertama ini Pak Haji, hambatannya yang utama apa? Hambatan pertama mungkin banyak sih kita rasakan di musim pandemi ini, terutama di pembelajaran daring kemarin itu, bahwa anak yang lulus 2 tahun kemarin kita selalu wanti-wanti pada guru mapel, tolong dibedakan antara pembelajaran dengan yang 3 tahun dengan yang 2 tahun. Kita wanti-wanti gitu pada guru mapel, terutama susahnya kemarin peralihan antara semester 2 dan semester 3. Ya, Karena di semester 2 itu kelas 10 itu kan ada 2 mapel lintas peminatan. nah, Di semester 3 mereka sudah kelas 11 itu kan ada pilihan cuma 1 mapel lintas peminatan. Sehingga kalau dia milih mapel tertentu, katakan kelas 10 IPA 2, ada anak SKS terus 2 tahun 2 anak. Iya. Berarti kan 34 yang lainnya kan masih ngerjakan 2 mapel lintas peminatan Iya. pembelajarannya. Tapi yang 2 anak ini pembelajarannya sudah ambil 1 mapel lintas peminatan. karena dia sudah semester 3. Semester 3. Makanya di situ kemarin kendalanya. Tapi alhamdulillah dengan informasi yang kita berikan, dengan bimbingan dari tim kurikulum dan tim pengembangan sekolah,
mereka Bapak Ibu guru tidak ada hambatan, semuanya bisa berjalan lancar. So far sampai saat ini baik-baik saja, guys, Baik-baik semuanya saja, ya. dan sudah masuk di Iya, semester insya Allah ya, 3. insya Allah berjalan lancar, nggak ada hambatan Semester apa-apa. 3 ini berakhir sekitar bulan apa nih? Semester 3 berhasil di bulan Juni. Oh, sudah Jadi, mau? Iya, Sudah mau habis jadi gini, ini saya tegaskan pada Bapak Ibu guru juga, jadi tolong dibedakan antara yang 2 tahun dengan 3 tahun. Yang 3 tahun berakhir pembelajaran kan tanggal 18 Juni. Juni. Tapi kalau yang lulus 2 tahun pembelajarannya di akhir bulan Juni. Masih lanjut ya Masih lanjut, menghabiskan iya. semesternya. Makanya kemarin pada saat kelas 10 ada PH, PH itu ya SKS pembelajaran. Melanjutkan tergantung dari gurunya udah selesai atau belum materinya, kalau belum ya tetap belum belajar berlangsung gitu ya. Jadi berakhirnya pembelajaran di semester 3 nanti di akhir bulan Juni yang lulus 2 tahun. Setelah itu kan kalau yang reguler dia libur ya. Iya, libur, betul, Terus iya. libur agak panjang kayaknya, berapa, hampir 3 minggu ya. Hampir 3 minggu ya, ini betul ya. Yang 2 tahun ini tetap melanjutkan pembelajaran atau dia libur? Yang 2 tahun intinya bahwa pembelajarannya berakhir di akhir bulan Juni. Setelah itu Dia libur Oh, ya. sama Iya, libur. sama. Oh. Bulan Juli libur. Juli sampai pertengahan Juli dia libur. sama ya. seperti yang 3 Iya, tahun. sama dengan 3 tahun. Cuma Oke. cuma di sini cuma di bulan Juninya aja. Mereka yang 2 tahun nggak beda. ada libur ya. Oh ya. Tapi kayaknya ada istilah ini ya, semester pendek ya. Itu memungkinkan nggak dilakukan di SMA Manyar? Memungkinkan untuk adanya semester pendek ini nggak di SKS yang di SMA Negeri 1 Manyar, atau cukup yang seperti tadi? Cukup yang seperti tadi itu aja. Oke, tapi kasihan anak-anak juga ya, karena mereka harus terus-menerus. Iya, artinya- kalau sampai dilaksanakan semester pendek nanti kayaknya kesulitan bagi si anak. Iya, iya juga. Kesulitan juga. Kan nanti Bapak Ibu guru juga Iya, kan? Bapak Ibu Bapak punya Ibu libur guru. malah nggak libur ya. Makanya Iya. diupayakan jadi untuk anak-anak nanti bahwa harus terselesaikan udah tuntas semua di akhir bulan Juni gitu ya. Sehingga nanti awal Juli tidak ada lagi namanya harus semester pendek, harus mengulang, tidak. Oke. Semua berakhir di semester di bulan Juni akhir. Nah, di sini bahwa Bapak Ibu guru pengajar PDPL 2T nanti bisa memperkirakan kalau di semester 3 berakhir bulan Juni, maka saya harus menyelesaikan PH-nya sebelum akhir bulan Juni sehingga ada jeda waktu untuk remedi bagi mereka yang tidak tuntas Sekarang nilainya. tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 7. Sudah tanggal 7. Iya, tanggal 7. Sudah tanggal 7. Masih kurang 3 minggu lagi yang anak Iya, lulus 2 tahun. benar. Jadi kesempatan banyak bagi Bapak guru untuk menyelesaikan Ya, materi yang belum tuntas. itu. Ya. Tapi berharap sih setelah ini pandemi berakhir ya. Jadi artinya pelayanan kita ke anak pun menjadi mungkin frekuensi pendalaman dan penguatan materinya bisa menjadi lebih banyak ya. Iya, kalau insya Allah nanti bulan Juli sudah tatap muka, berarti nanti kita ada kelas tersendiri untuk anak Ya. 2 tahun. Ini kayaknya sudah punya kemungkinan yang besar untuk tatap muka. Ini kan atau tetap menunggu perkembangan Kayaknya COVID ini? Mas Nadim sudah bilang bahwa Juli tatap muka. Bisa ya. Tatap Oh, muka. ini menjadi solusi yang Iya. bagus untuk kita. Ya, makanya nanti kita juga kerjasama dengan tim Sarana untuk menyediakan satu Oke. kelas untuk 2 kelas nih, yang kelas 10 yang lulus 2 tahun dan kelas 11 yang lulus 2 tahun. Oh iya, Kita- benar. Pembelajarannya kan Tahun kedua, ya. homogen ya. Ha. Pembelajarannya homogen. Oke. Tapi kan tetap ada 2 tahun yang IPS, 2 tahun yang bahasa, tentu saja kan butuh Jadi kelas gini, sendiri. ya tetap. Jadi untuk materi yang wajib itu kan bisa diikuti bersama. Iya. Tapi tatkala materi peminatan nanti akan Sendiri-sendiri, tentu saja tetap ya. sendiri-sendiri. Oke. Tapi ya memang ini berharap benar-benar di Juli besok sudah tatap muka, ya. Jadi Insya Allah. semoga sudah tidak sepertiga lagi, bisa 50% atau bahkan mungkin ini. Tapi ya dengar-dengar kan ada kenaikan, tapi semoga enggak kenaikan yang Kenaikan mungkin ya, ada di sebelah sana aja, nggak sampai ke Mangan sini. Tapi kemarin Mas Nadim kan sudah menginstruksikan pada di SMP SMA perguruan tinggi juga pada Juli yang sudah tatap muka. Alhamdulillah, amin. Tapi di sana sini kan masih banyak tantangan dari wali murid. Tapi kan pilihan itu Iya. kan tetap sebuah pilihan, artinya tidak wajib mereka nggak rasa. wajib dong. Anaknya mungkin nggak boleh diperbolehkan, nggak apa-apa. Tetap itu bentuk pelayanan. Tapi kalau temannya pakai tatap muka terus temannya daring kan menyusahkan juga bagi si anak. Dan jelas sangat susah. Daring bagaimanapun nggak bisa maksimal. apalagi matematika. Ya bisa target 100%. Makanya saya nggak di kurikulum nggak menargetkan 100% target kurikulumnya. Wes
berjalan apa adanya. Tapi tetap tidak mengurangi pelayanan kita. Iya pasti itu. Namanya kan selalu mengutamakan pelayanan. Tapi ini dialami oleh semua sekolah tentu Iya. saja, dan memang tentu saja ada perbedaan pencapaian target tentu saja. Iya. Sangat sulit bagi kita untuk benar-benar 100%. Oke, kita kembali lagi ke SKSG. Jadi sekali lagi bagi wali murid yang nanti terutama wali murid baru ini untuk murid tahun baru, ya. pelajaran 2021-2022, semoga informasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini benar-benar bisa menjadi sebuah referensi yang luar biasa untuk memutuskan apakah jika putra-putrinya mempunyai kemampuan belajar yang tinggi yang di atas rata-rata, apakah bisa join di 2 tahun atau tidak. Oke, Pak Haji, ada hal lagi yang perlu ditambahkan untuk calon wali murid yang siap untuk belajar di SMA Negeri 1 Manyar untuk tahun pelajaran 2021-2022? Iya, saya pesan pada para calon orang tua wali murid di tahun ajaran 2021-2022, tolong pesan saya yang pertama bahwa jangan memaksakan anak untuk menuruti kehendaknya orang tua. Mereka nanti akan memilih apa sih yang menjadi peminatan mereka, MIPA, IPS, atau bahasa. Orang tua nggak usah memaksakan. Yang pertama. Yang kedua, di SKS, kelas 10 besok kan SKS semuanya, sudah SKS semuanya, SKS sekolah kita, bukan SKS kelas. Yep. Di sini bahwa anak yang kecepatannya tinggi, tolong orang tua memfasilitasi, biarkan mereka lulus 2 tahun. Sebaliknya, orang tua pun jangan memaksakan anaknya untuk bisa lulus 2 tahun. Kalau memang kecepatannya tidak tinggi, jangan dipaksakan untuk jadi 2 tahun. Nanti terjadi beban cukup tinggi pada siswa. Bisa nanti nggak maksimal malah keluar dari SMA Negeri 1 Manyar. Jadi harapan orang tua, tolong perhatikan putra-putri panjenengan, ketahui siapa sih anak saya itu, bagaimana sih kemampuannya, bagaimana bakatnya di mana sih, nanti baru akan mendapatkan anak tumbuh dengan maksimal. Seperti itu. Artinya memang tugas orang tua dan sekolah kan sebenarnya memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat minat. Oke, sebuah obrolan yang luar biasa bagi wali murid dan bagi sahabat Semanema yang ada di luar sana, bahwa mari kita dengan rajin untuk melihat dalam diri kita sendiri, bakat kita di mana, minat kita di mana, kemudian kita mempunyai karakter seperti apa, sedemikian hingga nanti ketika kita benar-benar ingin mengeksplor diri kita secara maksimal, kita benar-benar tahu kita berada di jalur mana. Jadi ketika seseorang berjalan pada jalurnya dengan passionnya yang dia inginkan, tentu saja beda ketika dia berjalan atas dasar keinginan dan tuntutan orang lain. Jadi ayo rajin-rajin, kalau memang menemukan sebuah nilai lebih dalam diri, komunikasikan dengan baik pada orang tua, pada sekolah, dan tentu saja sekolah akan dengan siap memfasilitasi karena kita bertekad untuk melayani putra-putri kita sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan apa yang kita bawa. Oke, untuk sahabat Semanema yang di luar sana, agar tetap mendapatkan informasi yang tetap inspiratif, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Semanema Gresik Official, dan jangan lupa untuk mengaktifkan bel notifikasi kita sehingga para sahabat Semanema di luar sana akan terus mendapatkan update dari channel-channel kita, dari sesi-sesi inspiratif kita. Terima kasih karena sudah bergabung selama hampir 1 jam di channel YouTube kita. Jangan lupa tetap dan terus stay tune untuk terus menjadi manusia yang lebih baik lagi melalui kisah-kisah inspiratif dan informatif dari channel YouTube kita. Terima kasih, sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya, dan Semanema akan terus menggelar informasi-informasi dan kisah-kisah yang luar biasa. Terima kasih pada Pak Ajmai, terima kasih karena telah memberikan penjelasan yang luar biasa, yang sangat detail dan mudah diterima oleh para sahabat Semanema di luar sana, dan kita bisa mengakhiri Semanema siap berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan panji SM.